anak-anak ibu semua. Pada kali ini kita bertemu kembali dengan materi yang baru, bab baru, yaitu adalah bab ikatan kimia. Pada pembelajaran kali ini, ibu mau menjelaskan bagaimana suatu unsur itu membentuk suatu ikatan dengan unsur lain. Kenapa unsur yang satu dengan yang lain membentuk suatu ikatan? Karena pada dasarnya unsur-unsur dalam tabel periodik itu ingin stabil seperti gas mulia. Kalian sudah tahu di bab sebelumnya bahwa suatu unsur dikatakan stabil itu bila dalam konfigurasi elektronnya itu mendekati gas mulia, yaitu dengan 2 elektron valensi dan 8 elektron valensi. Nah, pada kali ini ibu mau menjelaskan bagaimana suatu unsur itu dapat membentuk suatu ikatan dengan ikatan yang kita sebut nanti ikatan ion, dan bagaimana suatu unsur itu bisa berikatan itu dalam ikatan itu ikatannya melalui ikatan kovalen. Karena kita tahu bahwa dalam pembentukan ikatan itu pada dasarnya dibedakan menjadi 2. Yang pertama itu adalah ikatan ion. Ikatan ion ini sering kita sebut dengan ikatan elektrovalen. Definisi daripada ikatan ion atau ikatan elektrovalen adalah ikatan yang terjadi antara unsur logam yang cenderung melepaskan elektron, berarti dia nanti membentuk ion positif, dengan unsur non-logam yang punya kecenderungan menangkap elektron, berarti dia nanti membentuk ion positif. Makanya dalam pembentukan ikatan ini kita sebut ikatan ion. Karena unsur logam nanti yang melepaskan elektron itu akan membentuk ion positif, kation. Sedangkan unsur non-logam itu nanti punya kecenderungan untuk menangkap elektron, untuk membentuk ion negatif. Karena ikatan yang terjadi antara ion positif dan ion negatif ini, maka dalam ikatan ini kita sebut ikatan ion. Ingat bahwa dalam ikatan ion ini karena gaya tarik-menariknya sangat kuat antara ion positif dengan ion negatif, maka menyebabkan ikatan ion ini ikatan yang paling kuat. Ya, ikatan ion nanti mempunyai titik didih yang tinggi. Ya, nah, beda nanti dengan ikatan kovalen. Kalau ikatan kovalen ini adalah ikatan yang terjadi sesama unsur non-logam, di mana dalam pembentukan ikatannya itu adalah pemakaian elektron secara bersama-sama, yaitu dengan menggunakan struktur Lewis nantinya. Nanti ibu jelaskan lebih jelasnya ya. Nah, di sini pada ikatan kovalen ya, karena ikatan yang terjadi itu adalah sesama unsur logam, unsur non-logam, di mana unsur non-logam ini sama-sama kecenderungannya itu adalah kekurangan elektron, maka di sana cara untuk stabil adalah dengan cara pemakaian elektron secara bersama-sama, yaitu dengan menggunakan struktur Lewis. Beda nanti pada pembentukan ikatan ion. Kalau pada pembentukan ikatan ion nanti melalui reaksi ionisasi. Baik, untuk lebih jelasnya ibu jelaskan satu persatu. Di sini ibu mau jelaskan yang ikatan ion ya, seperti apa dan bagaimana proses pembentukan ikatan ion itu sendiri. Baiklah, di sini ibu akan menjelaskan bagaimana proses pembentukan ikatan ion ya. Di sini ibu ambil contoh bagaimana bila unsur natrium dengan nomor atom 11 itu mau berikatan dengan belerang atau sulfur dengan nomor atom 16. Yang kita tahu konfigurasi elektronnya adalah seperti ini. Ya. Belerang juga sama,
Nah, karena ini adalah ikatan ion yang kita sebut dengan ikatan elektrovalen, maka yang kita gunakan jelas itu adalah elektron valensinya. Na itu punya 1 elektron valensi. Berarti dia punya kecenderungan untuk melepaskan elektronnya, elektron valensinya. Berarti dia kecenderungannya adalah melepaskan 1 elektron. Nah, proses reaksinya Na atomnya, karena dia melepas berarti dia membentuk ion positif. Nah, positif berapa? Lihat elektron valensinya. Karena dia punya 1 berarti muatannya adalah +1. Nah, belerang atau sulfur dengan elektron valensi adalah 6, 2 tambah 4. Maka untuk stabil seperti gas mulia 8 elektron, dia harus menambah 2 ya. Nah, berarti dia menangkap 2 elektron supaya stabil dengan 8 elektron valensi, menangkap 2. Nah, berarti S atomnya tambah dulu, menangkap 2 elektron, baru dia bisa membentuk ion 2 minusnya. Nah, di sini Na yang cenderung melepaskan 1 elektron bertemu dengan S, ya toh, berikatan dengan S yang cenderung menangkap 2 elektron. Maka elektronnya supaya sama, itu berarti Na kalikan 2 yang S kalikan 1 supaya elektronnya ya. Nah, otomatis di sini Na dikali 2 ya, berarti 2Na menjadi 2Na plus atomnya ya, muatannya tetap plus 2 elektron. Nah, sini kali 1 berarti tetap S plus 2 elektron menjadi S2 minus. Nah, ini elektronnya bisa kita coret, kita hilangkan. Nah, 2 ini milik siapa? Milik Na ya. Nah, berarti nulisnya jangan 2Na, tapi Na 2 di bawah. Nah, S-nya 1 ya. Nah, 1 nggak usah ditulis. Nah, nanti akan terionisasi menjadi 2Na plus S2 minus. Nah, ini adalah pembentukan antara logam natrium dengan belerang. Senyawa yang terbentuk adalah natrium sulfida dengan rumus kimia Na2S. Baiklah, supaya kalian lebih jelas lagi, di sini Ibu memberikan contoh lagi, contoh yang kedua, bagaimana proses pembentukan ikatan ion. Ya, di sini Ibu ambil contoh bagaimana bila unsur kalsium dengan nomor atom 20 itu akan berikatan dengan nitrogen dengan nomor atom 7. Kita tahu Ca, kalsium dengan nomor atom 20, konfigurasinya seperti ini. Berarti dia punya 2 elektron valensi. Nah, kalau suatu unsur itu elektron valensinya kurang dari 4, maka dia punya kecenderungan untuk melepaskan elektronnya. Kurang dari 4 ya, melepaskan elektron. Karena ini 2 berarti dia melepaskan 2 elektron. Sehingga Ca atomnya dia melepaskan berapa tadi? 2. Berarti dia membentuk ion 2+. Berapa elektron yang dilepas? Berarti di situ besarnya muatan. Ya. Nah, nitrogen yang punya elektron valensi 5 berarti lebih dari 4 ya. Berarti dia kalau mau stabil seperti gas mulia dengan 8 elektron valensi, maka dia akan cenderung menangkap. Nah, menangkap 3. Nah, supaya 8 ya, karena dia sudah punya 5. N tangkap dulu tadi elektron yang ditangkap berapa? 3, berarti dia mampu membentuk ion N3 minus. Nah, ini elektronnya 2 bertemu dengan 3. Maka supaya sama, itu adalah KPK-nya 6 ya. Berarti di sini dikali 3, di sini dikali 2. Nah, ini dikali 3, berarti 3Ca menjadi
3Ca2+, muatan tetap ya, 6 elektron. Jadi yang dikalikan ini kali 3 kali 3 kali 3, hasilnya seperti ini. Ini juga sama, kali 2 ya. Berarti 2N plus 6 elektron menjadi 2N3-. Langsung dijumlahkan, elektronnya dihilangkan. 3 tadi punya Ca ya, kita taruh di bawah. Ca3, jangan di depan ya. Ini namanya indeks. N-nya ada berapa? 2, taruh di bawah. Nah, terionisasi menghasilkan 3Ca2+ plus 2N3-. Nah, ini begini ya. Jadi kalsium nitrida itu rumus kimianya adalah Ca3N2. Nah, jadi kalau atom kalsium bertemu dengan nitrogen, rumus kimia yang terbentuk adalah Ca3N2. Namanya adalah kalsium nitrida. Nah, jadi kalian sudah jelas bagaimana proses pembentukan ikatan ion itu sendiri. Suatu atom yang punya kecenderungan melepaskan itu bila elektron valensinya kurang dari 4 ya. Jadi bila kurang dari 4 dia melepaskan. Kalau melepaskan berarti dia punya melepaskan berarti dia akan membentuk ion positif. Berapa elektron yang dilepaskan berarti di situ besarnya muatannya. Jelas? Nah, sekarang di sini Ibu mau menjelaskan jenis ikatan yang kedua, yaitu adalah ikatan kovalen. Nah, tadi di awal sudah Ibu jelaskan bahwa ikatan kovalen itu adalah ikatan yang terjadi sesama unsur non-logam, di mana sesama unsur non-logam sama-sama kekurangan elektron. Maka cara untuk berikatan itu adalah dengan menggunakan elektron valensinya secara bersama-sama. Jadi sama-sama kekurangan, sama-sama dipakai untuk berikatan, yaitu dengan menggunakan struktur Lewis ya. Seperti ini. Contohnya di sini Ibu ngambil bagaimana karbon dengan nomor atom 6 itu berikatan dengan bromin dengan nomor atom 35 ya. Karbon nomor atom 6 berarti dia mendekati helium. Nah, jadi karbon punya 4 elektron valensi. Nah, jadi cara menggambarkan Lewisnya terserah kalian. Ya toh, gambarnya boleh tanda perhitungan, kali, tambah, minus, terserah ya. Atau bentuk amor boleh ya. Nah, terserah kalian. Yang penting antara atom yang satu dengan atom yang lainnya itu berbeda. Nah, ini ya, misalnya ini Ibu pakai tanda kali. 1, kelilingkan searah jarum jam. Nah, dia cuma punya 4 ini ya, kira-kira kan elektronnya tunggal semua. Di sini nanti ketemu dengan bromin, berikatan dengan bromin nomor atom 35. Berarti dia mendekati argon ya, dengan nomor atom 18. Nah, ya toh, lalu 4s2, 3d10, 4p5. Nah, berarti bromin itu punya 7 elektron valensi. Nah, 7 Br ya toh, 7 kalau ini tanda plus, ini tanda kali, ini tanda plus. 1, kelilingkan searah jarum jam ya. 3, 4, 5, 6, 7. Nah, di sini pada ikatan kovalen yang kita perhatikan adalah elektron tunggalnya. Karbon yang punya 4 elektron tunggal bertemu dengan bromin yang punya 1 elektron tunggal. Sehingga dalam proses pembentukan ikatan ya kita dekatkan ya. Karbon tadi punya 1, 2, 3, 4 berikatan dengan bromin yang punya 7 tadi. Punya 7 elektron valensi seperti ini. Cara menentukan rumus kimianya, elektron tunggal yang banyak dibagi elektron tunggal yang sedikit.
Nah, jadi 4 dibagi 1. Jadi sama dengan berapa? 4. Nah, BR-nya harus 4. Sebagai atom pusatnya, itu nanti adalah yang punya elektron tunggal lebih banyak. Jadi C, karbon punya 4. Nah, di sini elektron tunggal BR ada 4 atom, itu kita dekatkan dengan C yang tunggal ya. Ini 1. Nah, yang sudah berpasangan itu taruh di luar. Nah, ini atom yang kedua. Ada 4 atom ya. Nah, seperti ini. Nah, ini 3, atom ketiga. Ini atom keempat. Nah, ya. Nah, di sini. Nah, ini karbon, kita lingkari ya. Punya 8 elektron valensi. Bromin masing-masing juga punya 8 elektron valensi. Mendekati gas mulia. Bromin masing-masing dilihat. Bromin masing-masing punya 8 elektron valensi. Nah, di sini yang kena 2 lingkaran inilah yang kita sebut dengan ikatan kovalen. C, nah ini ikatannya ya, mengikat BR. Nah, ini kita tandai dengan tanda strip ya. Nah, sepasang elektronnya yang berbeda. Nah, seperti ini. Nah, yang tidak dipakai tidak usah ditulis lagi, tidak apa-apa. Nah, ini ikatannya. Nah, C mengikat BR4. Nah, rumus kimianya adalah CBr4. Nah, 4-nya di bawah ya. Atau karbon tetrabromida. Nah, ini di sini kesimpulannya pada CBr4 ini berarti terdapat 4 ikatan kovalen tunggal. Nah, ini kovalen tunggal namanya ini ya. Nah, jadi pada CBr4 ini adalah ada 4 ikatan kovalen tunggal. Nah, ini ya kesimpulannya. Nah, ini adalah proses pembentukan ikatan kovalen, yaitu menggunakan struktur Lewis. Di sini akan Ibu jelaskan contoh pembentukan ikatan kovalen ya. Kalau tadi adalah kovalen tunggal, sekarang bagaimana kalau karbon dengan nomor atom 6 itu akan berikatan dengan sulfur atau belerang dengan nomor atom 16. Konfigurasinya sudah kita tahu ya. Karbon seperti ini, belerang juga. Nah, karbon punya 4 elektron valensi. Seperti tadi kita gambarkan searah dengan jarum jam. Nanti akan berikatan dengan S yang punya 6 elektron valensi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, di sini terlihat ya bahwa karbon punya 4 elektron valensi, elektron tunggal. Nanti berikatan dengan belerang yang punya 6 elektron valensi, dan di sini terlihat dia punya 2 elektron tunggal. Cara pembentukannya sama. Jadi elektron tunggal yang lebih banyak siapa? Di sini adalah karbon 4, dengan di sini ketemu dengan belerang, elektron tunggalnya 2. Jadi 4 dibagi 2. Jadi sama dengan 2. Nah, berarti belerangnya harus 2 atom. Yang pembentukan ikatannya sebagai atom pusat itu yang mempunyai elektron tunggal lebih banyak, yaitu nih karbon. Jadi karbon punya ada di tengah-tengah ya. Ini S. Nah, ini tadi karbon punya 4. 4 dibagi 2. Nah, jadi elektron punya karbon dibagi 2. 2. Karena tunggal berarti nanti S harus memberikan elektronnya yang tunggal tadi 2. Nah, ini yang tunggal. Yang sudah berpasangan ini itu kita taruh di luar. Yang sudah berpasangan. Ini juga sama. Yang tunggal ini kita pasangkan dengan karbon. Yang sudah berpasangan taruh di luar.
Nah, di sini akan terlihat dengan jelas bahwa karbon itu akan stabil setelah berikatan dengan S. 8 elektron kiri kanan ini ya, 4 tambah 4. Belerang juga sama, sulfur juga sama, punya 8, 4 tambah 4. Di sini juga sama. Nah, yang kena dua lingkaran ini yang merupakan ikatan kovalen. Ini sepasang ya. Ini satu, ini juga sepasang. Satu, ini juga sama. Nah, ini juga sama. Nah, jadi yang berbeda ini kita tandai strip. Satu strip artinya satu pasang elektron yang berbeda. Ini S-nya, masukkan. Nah, ini S-nya. Ini yang tidak dipakai berikatan tidak usah ditulis, enggak apa-apa. Ya. Ya. Nah, berarti karbon ketemu dengan belerang, rumus kimianya adalah CS2. Karbon disulfida. Nah, duanya di bawah ya. Nah, pada senyawa CS2 ternyata di sini mengandung 2 ikatan kovalen rangkap 2. Kalau tadi pada CBr4 adalah ikatan kovalen tunggal, maka pada CS2 membentuk ikatan yang namanya ikatan kovalen rangkap 2. Ada 2. Nah, jadi di sini itu mengandung 2 ikatan kovalen rangkap. Nah, ikatan kovalen rangkap 2. Nah, jadi mengandung 2 ikatan kovalen rangkap 2. Nih karena sama dengan nih ya. Nah, jadi kalian sudah jelas bagaimana pembentukan ikatan, baik itu ikatan ion ataupun ikatan kovalen. Kalau pada ikatan ion melalui reaksi ionisasi, kalau pada ikatan kovalen itu adalah pemakaian elektron secara bersama-sama. Nah, yaitu dengan struktur Lewis. Nah, di sini nanti mengikuti aturan duplet. Duplet itu mendekati helium dengan 2 elektron. Dan nanti aturan oktet. Oktet itu berarti dia stabil mendekati gas mulia yang lain, yaitu dengan 8 elektron valensi. Nah, pada tatap muka kali ini Ibu cukupkan sampai di sini. Nanti ada tugas seperti biasanya, ya toh? Bisa kalian coba, kalian kerjakan. Jangan khawatir kalau misalnya kalian dari tugas itu masih belum paham, kalian bisa tanya sama teman kalian yang lebih bisa, atau bisa nanti tanya dengan ibu. Pertemuan kali ini cukup sampai sini. Sampai jumpa.